Role model ya, kalau role model jujur. Waduh, semuanya saya. It is all about me. Jadi role model gue diri sendiri. Menurut gue besar kecilnya sebuah permasalahan bisa diselesaikan atau enggaknya itu terletak di komunikasi. Iya. Entah di pekerjaan, entah di dunia profesional, entah di rumah tangga, entah di kekeluargaan, itu semua komunikasi. Karena itu merupakan alat gimana kita ngebangun dari hubungan dari orang ke orang, begitu. Alright guys, welcome back to Everyone Speaks by Yots Media. Supported by Pijar Phone. Oke, benar. Gue mau ngomong studio podcast Spotify. Iya, betul gua masukin ya. Oke. Iya. Ya, kali ini kita lagi bareng siapa? Kita bareng sama untuk public speaker expert di bidangnya. Yep. Ini yang lu kudu mesti harus wajib tahu. Yoi. Dan lu udah pasti tahu sebenarnya. Lu nggak mungkin nggak tahu. Lu adalah bicara PD, aka Uta. Apa kabar, Pak? Baik. Ya, kayak pagi-pagi lagi gitu ya. Pagi-pagi. Oke. Nah, as we know guys, kalau kita ngomongin Everyone Speaks, ngomongin komunikasi. Ya. Karena kita hadirkan pakar komunikasi. Waduh. Iya. Jauh kayaknya dibilang pakar ya. Tapi buat Gen Z top of mind, Pak. Buat Gen Z itu banyak banget orang yang kayak look up into you. Kayak gitu. Jadi kayak gue juga termasuk orang yang look up into you. Raden juga, Siti juga, Feli, Firna. Bahkan ada lu sendiri juga look up into you. Ya, gitu kan ya Mas ya. Oke, hari ini kita mau ngomongin tentang banyak banget hal. Tentang diri lu sendiri tak sebenarnya. Jadi kita bakal banyak ajak lu untuk cerita. Oke. Tapi mulai pertanyaan pertama dari Siti kali ya. Ya. Wow. Tembak nih ya. Oke. Pertanyaan pertama, wis. Nah, ini kan tadi kita udah bahas banget kalau Bang Uta itu adalah seorang expert. Pakar di dunia komunikasi. Masya Allah. Pakar, oke. Nah, coba dong ceritain momen yang jadi titik balik akhirnya seorang Kauta yang tadinya fun fact ini Kauta tuh dia Apa yuk? Apa ya? pakai fun fact yang mana ya? Mahasiswa. Di salah satu kampus negeri yang jurusannya adalah Jurusannya ternyata apa? Ilmu Al-Quran dan Tafsir. ya sebenarnya dan Ustad. Ustadz, Masya Allah, Ustadz Uta. Oke, nah dari titik seperti itu, Ntar gue mau tes lu. Oh, iya, boleh. Mati ketemu mau. wow, Diguna. Nih, bener apa nggak? Bener. Oke. Jadi Nunwati ketemu. Tinggal gue pip. Oke. Nah, titik balik dari seorang Uta yang tadinya seperti itu, yang misalnya dari awal gitu kan, sampai akhirnya bisa masuk ke dunia komunikasi, dan bahkan dari dunia komunikasi bisa merambah sampai ke dunia content creator. iya. Ini pertanyaannya yang serius ya. Kita langsung kayak deng. Iya. Ya jadi ini pertanyaannya bagus banget ya, karena kebetulan banyak dari orang-orang atau followers gue itu tahu kalau seandainya gue itu punya jurusannya ilmu komunikasi. Oh, oke. Jadi banyak audiens atau followers itu taunya gue jurusan ilmu komunikasi. Tapi ternyata gue dari jurusan ilmu Al-Quran dan Tafsir gitu. Iya. Termasuk gue juga sih. Gue yang kayak kegocek gitu. Gue kan di komunikasi ternyata ilmu Al-Quran dan Tafsir. Masya Allah. Dan hampir semua orang yang ketika gue sebutin ilmu Al-Quran dan Tafsir mereka kayak Masya Allah gitu ya. Karena beda banget dengan apa yang gue sampein di training sama apa yang gue milikin secara pendidikan di perkuliahan. Nah, kalau ditanya turning point-nya itu di mana sebenarnya? Sebenarnya untuk turning point-nya itu pas di pandemi. Karena kan kebetulan kan kalau di pandemi itu kan memang orang-orang kan banyak mereka main sosial media ya. Otomatis dari gue pribadi memutuskan untuk main sosial media dan berpikir bahwa kayaknya ini momentum yang pas nih buat gue bikin konten gitu. Nah pertanyaannya kenapa public speaking? Karena memang kebetulan dari SD sampai gue perkuliahan itu memang suka di dunia public speaking gitu. Bedanya kalau waktu gue dulu di pesantren, gue kan pesantren 6 tahun, itu public speakingnya kan lebih ke arah kayak dakwah kan. Nah akhirnya gue ikut pageant Abang Noni Buku. Nah dari situlah gue diasah untuk supaya public speakingnya lebih umum, lebih rata gitu, lebih rata, bagus ya. lebih bagus. Tapi dibilang kalau lu mulai public speaking, belum mau lanjutin ya? Dari kenapa? Bisa lanjut. Tadi kita lanjut. Udah sudah baru setengah ya, baru setengah ngomong sebentar. Nah terus akhirnya gue dari pageant itu punya kemampuan public speaking yang umum, dan setelah itu gue jadi content creator, bangun banyak personal branding tentang public speaking, dan orang-orang mengenal gue expertise di bidang public speaking dan komunikasi. Nice. Oh, itu mantap sih kalau menurut gue pribadi, karena
lu mau komunikasi itu masih banyak banget orang-orang Indonesia yang mislak sebenarnya komunikasinya gitu. Lagi anak Indonesia dan lu masuk ke niche yang itu dan bikin impact sih. Emang kalau Huta impactnya real banget, gue banyak banget impact yang udah lu berikan buat society ya sebenarnya. Tapi pertanyaannya gini, Ta, lu kan bilang tadi lu mulai public speaking sejak umur 6 tahun ya? Enggak. Kalau tahun kayak gue ngetes aja. Bener apa enggak nih? SD. Lu 6 SD public speaking apa? Maksudnya apa? Di bidang apa lo public speaking? Kebetulan waktu SD itu gue tuh dicap termasuk anak yang paling rewel dan bawel gitu loh. Misalnya yang suka nanya, terus juga yang paling pengen aktif untuk bisa baca di buku gitu ya. Sambil kadang kan kalau sebelum masuk kelas itu kita kan kayak disuruh buat baca halaman ini gitu ya. Terus nanti dari teman-temannya dengerin ada satu orang baca. Nah, gue selalu pengen untuk baca itu gitu. Jadi dari keinginan sama secara kemampuan sebenarnya udah kelihatan nih dari SD. Terus first performance-nya itu waktu gue di perpisahan kelas 6 SD itu gue ditunjuk buat ngisi kultum di hadapan teman-teman gue. Dan di situ ya udah gue siapin teksnya dan gue berusaha untuk supaya pas lagi tampil pertama kali itu gue nggak baca teks sama sekali. Jadi waktu di kelas 6 SD itu betul-betul gue nggak baca teks dan gue betul-betul yang ngafalin dan berusaha untuk mengingat apa yang gue hafalin pas public speaking gitu. Ini menarik sih. Karena kalau misalnya kita ngelihat ya 6 SD itu kan biasanya kita masih dalam kondisi main. Gue 6 SD masih main PS sih. Belum kultum mungkin. Kultum ya. Beliau sedang belum jadi ustad kilik pada saat itu. dari muda. Iya benar. Tapi gue bertanya deh, waktu pas 6 SD lu kultum yang nonton kan anak-anak seumuran kita ya. Apa yang lu rasain ketika pertama kali lu public speaking? Ini 6 SD ya. Gue nggak tahu lu masih ingat apa enggak, tapi ceritain aja. Pasti yang gue rasain pertama pasti gugup banget ya. Karena kan istilahnya kayak lo yang biasanya ngomong aja biasa gitu, tapi itu disuruh di depan guru-guru lo gitu kan, di depan teman-teman lo, itu tuh benar-benar yang wah challenging banget sih. Sampai ada satu kayak gue kan nyebutin satu surat gitu kan, satu ayat dalam sebuah surat. Panjang juga. Nah, satu ayat. Terus di situ kayak gue lupa ngeblank sebentar, untung dibantuin sama guru gue yang di depan. Ya udah, akhirnya gue lanjut lagi gitu. Saking gugupnya. Lucu lagi satu sekali surat kaget gede. Tiba-tiba lagi hari ini saya film aja tiba-tiba kamu sudah Al-Baqarah gitu kan baca full. Oke. Kocak banget nih. Udah jadi ustad kan, jadi public speaker, dikit lagi jadi pelawak nih. Dikit lagi. Udah deh dia. Udah ya. Udah lucu kok deh sama gue. Bagus. Nunggu gue. Ya udah, tak. Oke, mulai. Kalau menurut lu ya, tapi kalau kita ngeliat ya, kan lu mulai cukup early ya. Iya. SD udah mulai. Which is kalau gue pribadi gue baru mulai SMA, jadi kayak gue agak sedikit terlambat mulai public speaking menurut gue. Tapi menurut lu 6 SD itu adalah waktu yang tepat atau enggak buat bentar setelah ini langsung ini nih. Soalnya menurut gue 6 SD itu kan masih cukup cilik kan. Cukup cilik, tapi gue nggak tahu kalau lu punya thoughts lah kan. Iya. Kalau menurut gue sih waktu yang sebenarnya tidak tepat-tepat banget sih. Cepetan deh. Iya, agak cepetan ya. Karena juga pressure dari orang tua yang udah nanti UTA aja. Jadi orang tua tuh kayak udah nge-request supaya gue tuh bisa jadi yang bawain kultum waktu lagi perpisahan kelas 6 SD. Diceburin sama orang tua. Diceburin sama orang tua gitu anak ya. Kami saja. Anak kami saja gitu kan, yang di saat lain biasanya guru yang nunjuk, ini orang tua yang menawarkan anaknya gitu. Kita kan sebagai anak yang belum punya kuasa penuh, bahkan tidak berkuasa sama sekali ya. Tidak punya kuasa sama sekali. Akhirnya kan ya udah kita nurut aja sama orang tua gitu. Dan menurut gue sebenarnya masalah tepat atau enggak sih itu timing ya, masing-masing orang tuh beda-beda. Ada yang memang kadang menurut dia ketika kuliah public speaking itu memang perlu dia gunakan, ya berarti tepat di waktu kuliah kalau menurut gue. Tapi kalau menurut dia ternyata di SMP itu diperlukan, dia jadi ketua OSIS gitu kan. Terus juga dia di situ harus pidato, lomba, ya berarti memang waktu yang tepat untuk dia adalah di SMP atau di MTS mungkin begitu. Jadi menurut gue sebenarnya timing itu tergantung dari kebutuhan masing-masing sih. Cuman bedanya ya ketika lo mulai dari kuliah, ya berarti public speaking lo yang nggak selancar sama orang yang udah mulai dari SMP gitu aja. Iya, benar karena waktu tuh matters banget dari public speaking. Betul. Kalau lo setuju nggak sama terms dimana kalau lo mau jadi seorang expert lo butuh 10.000 jam terbang untuk bisa jadi seorang public speaker, dan tips dari lo gimana cara ngukur kan? I believe lo udah pas lah ya 10.000 jam terbang, karena kalau kita ngeliat ya udah bertahun-tahun, udah 10 tahun lebih berarti kan. Iya, betul. Gitu. Tapi kayak gimana caranya sebenarnya kita ngukur apa kita udah jadi seorang expert atau belum kita? Kalau menurut gue kan sebenarnya public speaking ini kan
jembatan untuk kita menyampaikan sebuah ilmu kan. Kalau seandainya di sini lu punya ilmu sesuatu dan dari public speaking itu sudah bisa menjembatani ilmu lu, itu bisa dikatakan public speaking lu udah bagus gitu. Karena kan titiknya di situ. Kecuali kalau lo di sini istilahnya lo punya bidang public speaking dan lo ngajarin public speakingnya, berarti lo harus lebih dong gitu kan. Paham tentang public speakingnya, tapi juga lo bisa gunain ilmu public speakingnya untuk ngajarin public speaking gitu. Jadi menurut gue sebenarnya kalau dibilang expertnya atau gimana, itu tergantung sih dari masing-masing gitu. Jadi kayak lu menilai diri lu seorang expert atau enggak itu tergantung sampai sejauh apa lu bisa berkomunikasi sama orang, dan tergantung sama situasinya tuh kayak gimana kan. Kalau kita ngomong public speaking tuh to inform, to persuade, to mobilize kan ya. Jadi kayak tergantung lu mau yang mana gitu. Iya, tapi make sense juga sih sebenarnya kalau gue pikir-pikir ya, karena lu nggak selalu harus jadi motivator juga kan. Betul. Selalu harus ngajak orang juga kan. Bisa jadi kayak kebutuhan lu adalah untuk menginformasikan aja gitu. Betul. Iya, make sense. Jadi tergantung dari bagian di penampilan itu gue sebagai apa. Bisa jadi di sini gue menyampaikan tentang AI gitu kan. Ya gue belum tentu bisa menjadi seorang expert. Ya meskipun public speaking gue bagus, tapi kan secara knowledge gue kan kurang kan. Iya. Tapi di sini ketika gue memang punya knowledge tentang public speaking dan gue bisa membagikannya dengan kemampuan public speaking, bisa dikatakan expert karena memang expert gue di situ. Jadi di sisi lain sebenarnya expert public speaking ini lebih tepatnya penguasaan secara teori yang lo punya sama penggunaan si ilmu ini terhadap ilmu yang lo punya gitu. I see. Jadi kalau kita ingat Ki, kemarin tuh ngobrol sama Raden yang episode 1 atau 2 ya, gue lupa yang Raden tuh ngomong kayak public speaking is a tools to communicate something gitu. Jadi Raden tuh kemarin ngomong kayak kalau misalkan lu tuh nggak selalu harus ngomongin tentang public speakingnya juga, bisa jadi kayak lu punya expertise sesuatu dan dengan public speaking itu sebagai source lu itu jadi jembatan lu gitu. Iya, jadi kendaraan lu benar-benar. Gitu kan. Jadi kalau misalkan lu masih menonton video waktu pas ngobrol sama Raden, ada di sini nih. Nah, gue taruh ya di episode 2 ya. Iya, semoga masuk nih di firm. Oh, betul. Tengah dikit. Oke, tadi kan kita udah ketawa. Kata kita udah ngomongin tentang turning point lo ya. Nah, dari lu anak kelas 6 SD, mau ngomongin usia 6 tuh. Kelas 6 SD. Nah, itu lu ada hal yang jadi apa ya? Jadi yang ngebantu lu, entah itu apa ya, dari membantu dari keluarga atau lu pernah ikut kelas apa sampai akhirnya lu jadi expert di bidang itu. Apa yang jadi privilege lu untuk itu? Oke, kebetulan yang jadi privilege gue itu lebih tepatnya karena gue diberikan kesempatan waktu di pesantren ya, gitu. Waktu di pesantren itu kan gue kan benar-benar yang konsisten ikut kursus Lekda kan. Jadi kalau di pesantren itu ada kayak Lekda, namanya Lembaga Retorika Dakwah. Nah, jadi kalau di pesantren itu ada namanya ekstrakurikuler. Nah, gue tuh benar-benar yang konsisten dari kelas 1 MTS sampai 3 alia tuh yang di ekstrakurikuler itu aja. Yang gak move kayak misalkan ke ekstrakurikuler lain tuh enggak. Karena di situ gue akhirnya ini ya, belajar bahwa kalau seandainya gue terus di situ, otomatis nanti gue akan dapat kesempatan yang berbeda dalam setiap grade kelasnya gitu. Misalnya ketika gue 1 SMP, gue dapat kesempatan untuk pidatonya bahasa Indonesia gitu. Nanti pas 2 SMP atau MTS, gue dapat kesempatannya jadi MC di muhadorohnya atau di pertemuannya gitu. Jadi privilege-nya adalah waktu di pesantren itu memang gue ikut ekstrakurikuler Lekda, yang dimana di situ gue banyak belajar tentang public speaking sama retorikanya, yang akhirnya dari mental itu lebih banyak dibangun waktu di pesantren ya. Makanya pas lagi di kuliah sama sekarang secara mental udah ada gitu, udah percaya diri. Tapi ngomongin mental tuh, lu ngerasa ini gak sih? Kan lu tadi bilang kalau misalkan lu itu ikut ekstrakurikuler sama dari MTS sampai EMAN ya berarti ya. Menurut lu surroundings lu tuh penting nggak buat ngedukung lu untuk bisa jadi lu yang sekarang gitu? Karena kan kadang-kadang ya ketika misalnya kita di Indonesia lah ya, kayak kalau misalnya kita mau ngelakuin sesuatu yang mungkin lebih daripada orang lain gitu, banyak banget orang yang kayak lu ngapain sih ngelakuin itu gitu, banyak banget kan. Menurut lu sepenting apa surroundings lu sampai akhirnya lu bisa di posisi yang sekarang gitu, dari lu SD, SMP, SMA sampai kuliah sampai sekarang? Menurut gue penting ya, karena menurut gue orang itu akan terbentuk dengan 2 hal, passion dan pressure. Passion dan pressure. Passion itu kan karena gue suka nih public speaking. Nah, pressure itu kan dari orang-orang di sekitar kita kan. Kayak misalkan kita berada pada lingkungan yang mereka-mereka yang suka public speaking gitu. Otomatis kita kan akan termotivasi ketika ternyata orang-orang udah pada bisa public speaking ya, kenapa gue enggak? Akhirnya di situ mau nggak mau kita harus keluar dari titik nyaman dan kita akhirnya kan melatihan terus untuk supaya public speaking kita itu bisa setara dengan
di lingkungan sekitar kita. Oh, gitu. I see. Berarti memang you are going to be shaped based on your surroundings ya. Kalau misalkan surroundings lo nggak supportful, nggak helpful ya akan susah juga ya. Benar sih. Tapi gue setuju sih karena gue pribadi juga ngerasa hal yang sama ya. Lu kalau misalkan punya surroundings yang nggak suportif, lo akan susah untuk bisa break through something sih. Kalau Casey dulu gimana? Kita relate lagi sama episode pertama kemarin. Iya. Di episode pertama tadi juga kemarin dijobar banget tuh sama Bang Dava. Bang Dava dulu tuh ya berawal dari debat. Lomba debat kan. Lomba debat sampai akhirnya dia tuh diserundung sama orang-orang yang juga jago debat. Akhirnya dia di support kan, sampai akhirnya dia bisa jadi seorang public speaker. Betul. Yang debatnya tidak pakai. Dan itu apa the power of surrounding itu kan. Bahwa circle lu, pertemanan lu itu yang akan dibentuk. Orang terdekat kita akan your network equals to your network. Nah, menurut lu ya, kalau misalkan Indonesia, apa sih yang menjadi gap komunikasinya anak-anak muda di Indonesia? Kan kita sekarang masih muda ya, kita masih umur 20-an kan, 20-an tengah lah ya. Lu sama gue seumuran kan ya? Kayaknya kita beda 3 tahun nih. Oh my god, astagfirullahaladzim. Kayaknya lebih dewasa. Perawakannya. Kan kita banyak banget kan anak muda Indonesia. Kalau gue pribadi mikir kayak anak muda Indonesia itu sekarang kita jago kalau teori. Teori tertulis jago banget. Tapi ketika disuruh ngomong presentasi pitching sesuatu tuh kocar-kacir gitu. Gue nggak tahu lu ngerasain hal yang sama atau enggak, dan kalau menurut lu ngerasain hal yang sama, apa poin utama yang jadi kelemahan anak muda Indonesia soal komunikasi tadi? Oke, kalau menurut gue ya, karena perubahan zaman, anak-anak Gen Z ini tuh lebih banyak mereka situasi yang dimana public speaking itu lebih santai dan kasual. Jadi kalau untuk situasi yang formal atau yang benar-benar dengan budaya korporasi, mereka itu perlu penyesuaian yang lebih gitu. Karena kan Gen Z ini pemikirannya lebih kayak ya udah kasual, yang penting tujuan tercapai kan. Yang penting tujuan tercapai, bukan masalah gimana-gimana, yang penting tujuan tercapai. Oke, udah clear. Kalau anak Gen Z kan gitu. Jadi mereka kebanyakan berpikir bahwa dengan gue berkomunikasi kasual, pesan gue tersampaikan, ya udah selesai gitu. Yang akhirnya banyak generasi-generasi di atas kita itu berpikir bahwa ini Gen Z nggak punya etika nih, ini Gen Z nggak punya sopan santun nih, kok komunikasi kayak begini. Yang padahal menurut Gen Z itu hal yang biasa, dan kayak Gen Z memposisikan bahwa ketika gue jadi atasan pun juga itu ya udah hal yang lumrah, karena perbedaan pola pikir itu. Ditambahkan juga pola pikir pembentukan karakter dari zaman-zaman sebelumnya kan. Kalau sebelumnya kan yang strict betul-betul, di mana mereka kan perlu dengan seperti ini gitu. Sedangkan Gen Z ini sudah mulai didominasi juga sama dunia digital, yang otomatis mereka tuh banyak informasi tambahan dari dunia digital, yang dimana dunia digital ini lebih kasual. Akhirnya mereka saat berkomunikasi ataupun presentasi di situasi formal itu perlu penyesuaian lebih. Itu sih yang menurut gua menjadi salah satu problematika atau banyak yang sering dikeluhkan ketika gue mengisi di training-training korporat atau di instansi pemerintah, dari curhatan-curhatan mereka-mereka yang generasi di atas kita. Tapi lu pernah ngisi juga di yang forum anak gitu-gitu juga kan? Iya, betul. Nah, kalau dari forum anak dan lain-lain yang ya literally mereka emang anak Gen Z gitu ya. Mereka ada juga curhatan-curhatan yang sama ketika mereka ada gap komunikasi itu. Nah, ini biar kita klarifikasi nih. Jangan sampai ntar yang ngerasa kayak gitu cuma di baby boomers dan bawahnya doang. Tapi yang Gen Z-nya ada nggak pernah ngomong apa nggak ke? Kalau Gen Z-nya sih mereka kebanyakan lebih kepada kurang terbiasa ya dengan situasi yang terlalu formal gitu. Terus juga dari Gen Z sendiri, kebanyakan mereka itu kesulitannya adalah menyesuaikan jokes gitu. Misalkan kayak, gue hidup bapak-bapak dan sebagainya, yang dimana jokes-jokesnya kebanyakan anak Gen Z itu kan terpengaruh lebih banyak dengan hal yang viral lagi di sosial media kan, yang berbeda dengan jokes yang di atasan kita, kebanyakan seperti itu. Jadi itu sih yang sekiranya kebanyakan dari anak-anak Gen Z yang keluhkan. Sama juga, biasanya tuh kalau anak Gen Z itu mereka kan yang lebih suka tuh untuk menyampaikan kritik dan lain-lain, yaudah secara personal aja dan lain sebagainya. Yang di beberapa waktu atau di beberapa kesempatan mereka merasa bahwa wah kayak gue kurang cocok deh kalau di lingkungan pekerjaan yang terbiasa untuk kayak dalam forum terbuka disampaikan kritik gitu-gitu. Paham. Gitu. Jadi bottom line-nya adalah kita melihat bahwa sebenarnya mungkin kita Gen Z kita bisa berkomunikasi. However, kadang-kadang kita dengan gaya komunikasi kita bawa ke semua generasi gitu ya. Jadi menurut gue make sense sih kalau misalnya kita bilang bahwa kita harus beradaptasi ya. Karena at the end of the day masih banyak juga Gen X, masih banyak juga milenial kan yang ada di perusahaan, yang ada di mana-mana gitu ya. Yang kita memang harus adapt sama mereka, karena
kalau gue nggak salah data statistiknya juga ngasih tahu bahwa Gen Z itu baru 20-30% terserap sebagai tenaga kerja ya di Indonesia itu sendiri gitu. Jadi kayak mau nggak mau kita emang harus masih adaptasi sama adaptasi. Lagian etika juga nggak ada salahnya buat adaptasi. Betul banget. Karena generasi sebelumnya juga mengajarkan banyak tentang sopan santun, etika gitu. Kita memang punya, walaupun Gen Z juga tetap punya etika, Gen Z juga tetap punya sopan santun, tapi dengan gayanya kita biasanya kayak gitu. Jadi sebenarnya standarisasi yang menurut kita, oh ini udah beretika, tapi menurut standarisasi di atasan generasi kita, enggak, yang beretika tuh seperti ini. Gitu. Jadi ada gap pemahaman tentang basic manner itu kayak gimana sih, itu gap pemahamannya di situ biasanya. Tapi lu mau pertanyaan lu? Enggak. Gue cuma oke. Gue penasaran lagi nih. Kalau lu ngomongin tentang komunikasi ya, Gen Z kan komunikasi kita banyak banget yang kayak anak-anak muda itu komunikasi ekspresif ya kalau Gen Z biasanya. Betul. Kayak ekspresif banget gitu ya kayak. Ya lagi, macam-macam gitu. Kalau menurut lu sampai sejauh apa sih kita harus ekspresif dalam berkomunikasi, dan dengan siapa kita harus ekspresif berkomunikasi? Ini penting soalnya, karena menurut gue kadang-kadang lu tau gak sih kalau misalnya ada banyak berat banget karena menurut gue audiensnya mesti tahu ya kayak kapan mereka harus berkomunikasi secara ekspresif dengan siapa gitu. Karena menurut gue kalau misalnya lu nggak bisa menempatkan itu, lu akan ends up dengan kondisi dimana orang bingung, lu bingung juga. Gitu sih, ekspresinya apa, yang ngomongin apa ya kayak nggak nyambung gitu. Karena kayak gitu sih, apalagi kalau udah gap generasi ya, itu lagi kejadian sih. Menurut lu gimana? Harus ekspresif apa ketika lagi berkomunikasi dengan siapa? Yang pertama gue lebih tertarik ini dulu terkait kalau kita ekspres tuh ke siapa sih? Karena kalau dalam tingkatan komunikasi kan ada beberapa level kan. Kita ada beberapa level. Semakin dekat orang itu maka kita bisa semakin ekspresif gitu. Ada beberapa tingkatan pertama itu kan kayak lo sama gue nih baru kenal gitu. Ya udah gue ngenalin nama, terus gue nanya nama. Kalau ya di awal-awal itu kita nggak usah yang terlalu ekspresif, terus juga yang nggak terlalu banyak follow up question. Karena nanti orang itu kan akan jadi risih kan. Misalkan kayak baru pertama kali, Dev lo tinggal di mana? Oh tinggal di Jakarta ya. Jakarta man, gue juga Jakarta tahu. Misalkan gitu. Terus sama siapa di Jakarta? Tiba-tiba spesifik begitu kan. Nomor rangka mesin lu berapa? Biasanya lo kesini naik apa? Itu kan pertanyaan sebenarnya yang belum bisa kita coba sesuaikan di awal kan, introduce. Jadi di level 1 ini menurut gue lebih baik kita nggak usah terlalu ekspresif. Nah yang kedua itu adalah mirroring. Jadi kita nyari kesamaan diri kita dengan lawan bicara kita. Misalnya nih, gue sama lo udah tahu kesamaan gue sama lo adalah, gue sama-sama content creator. Kita udah mulai ngobrolin tentang seputar content creator. Nah berarti ada kesamaan, udah mulai ada chemistry. Di sini ekspresifnya lebih kepada lo jadi active listening dan lo coba untuk bisa mengulang beberapa apa yang sudah disampaikan sama si lawan bicara lo gitu. Oh berarti lo udah dari 2020 ya? Oh gue juga sama 2020. Jadi lebih ke arah sana gitu. Ekspresinya yang nggak terlalu berlebihan, terus juga yang nggak terlalu jokesnya udah mulai ala-ala yang kita pahamin doang gitu gitu. Nah yang ketiga ini trust, gimana lo tuh bukan cuman punya kesamaan gue sama lo gitu ya, tapi juga di sini lo udah mulai berani cerita sesuatu ke gue tanpa gue minta untuk cerita. Nah kalau di level ketiga, oh berarti ini orang udah percaya nih sama gue. Nah mulailah di situ lo udah bisa lebih masukin jokes lo gitu. Lo udah mulai bisa kayak nyelipin jokes yang sekiranya masih bisa masuk karena lo udah tahu karakter orangnya. Baru level keempat ini istilahnya dia bukan cuman trust tapi juga udah tahu gimana sifat baik buruk lo. Nah kalau yang keempat ini baru yang lo istilahnya mau berperilaku yang nggak pernah lo tampilkan di depan umum, lo tampilkan dia ya udah aman-aman aja, ekspresif saja. Jadi menurut gue sebenarnya ekspresif itu ada batasannya, tinggal lo tahu nih level di batasan mana. Kalau yang pertama ya lo nggak usah terlalu ekspresif, yang biasa pada umumnya orang baru kenal. Kalau di level kedua ya lo ekspresifnya lebih kepada active listening, terus juga kayak lebih banyak follow up questionnya yang nggak berlebihan. Nah yang ketiga ekspresifnya lebih ke gesture, terus juga mulai masuk jokesnya dan lain sebagainya. Nah kalau level 4 baru yang lo mau jungkir balik, mau guling-guling depan dia juga nggak apa-apa gitu. Jadi dari tahapan itulah menurut gua lo akhirnya tahu di mana letak lo bisa mengekspresikan sesuatu ke seseorang. Ini menarik sih. Soalnya banyak banget anak-anak Gen Z itu yang masih belum paham tentang maintain hubungan sama orang. Entah itu hubungan ke keluarga, ke pasangan, ke teman gitu kan. Karena banyak banget orang-orang yang ya Gen Z gitu ya. Apalagi gue juga masih Gen Z. Itu ketika mereka ngomong sama teman mereka gitu kan. Entah itu dekat ataupun nggak dekat, mereka tuh
nggak ada tuh yang apa 5 apa 6 tadi tuh? Iya. 5 apa 6 tadi itu diterabas semuanya. Dia langsung ekspresif aja. Iya. Lu gimana? Iya, terus juga kayak nyamain sapaan gitu kan, kayak lu gimana guys, gitu-gitu, atau misalkan sapaan-sapaan yang sebenarnya nggak bisa kita sebutin di tempat itu, yang cuma berlaku di tongkrongan kita misalkan. Nah itu yang rapat paripurna ngomong anjay. Anjay gitu. Nah, itu kan masih di level 1 kan, yang dimana orang-orang kebanyakan di situ nggak kenal kita, dan kalaupun kenal juga mereka yang sebatas. Iya, menarik ya menurut gue, karena gue bertanya sih sebenarnya kalau kita ngomongin tadi kan, kalau gue rap berarti sebenarnya kan kita mencari homofili itu kayak satu kondisi di mana lu merasa bahwa lu dan mereka satu tongkrongan, atau lu mencari cara bagaimana cara lu satu tongkrongan sama mereka gitu. Ya, sih? Nah kalau kita ngomongin komunikasi kan lu pasti pernah ngeliat ya, gue pernah ada satu konten lu yang lu ngomongin tentang masa lalunya lu. Oh ini berat nih. Ini itu apa ya? Jadi kayak gue ngeliat lu bikin konten dulu, kayak lu pas zaman dulu pas masih di UIN, pas lu masih bewokan gitu ya. Iya. Nah, itu tuh gue ngeliat ada satu perubahan yang kan gue kenalnya sama lu ketika lu udah bersinar ya. Artinya kayak lu udah jadi bercahaya kan. Wow, udah glowing ya. Dia kalau glowing udah glowing kan. Pertanyaan gue adalah apa yang akhirnya membuat lu punya turning point dari lu yang dulu kayak gitu sampai lu yang sekarang. Nah itu turning point-nya apa? Kalau tadi kan komunikasinya turning point-nya jelas karena lu nggak kenal SD sampai dengan SMA lu ada di sekolah yang sama. Apa yang membuat lu pengen jadi pribadi yang lebih baik? Dari pribadi. Titik poin itu di Abang Noni Buku sih. Karena kan di pageant itu akhirnya lo belajar tentang grooming kan, ya. Terus juga lo harus belajar tentang bagaimana berperilaku dan secara tata pakaian. Akhirnya gue belajar turning point di situ. Ditambah ketika di Abang Noni Buku ini, ternyata pasar gue itu bukan cuma kampus pas lagi nge-MC. Yang sebelum gue Abang Noni Buku itu biasanya nge-MC-nya cuma di ruang lingkup komunitas gue gitu ya. Atau enggak organisasi gue di kampus. Pas lagi di Abang Noni Buku, karena kan Abang Noni Buku ini kan di bawah dinas kan, dinas perpustakaan dan kearsipan, ya kan, Dispusip. Nah, karena memang berhubungan dengan dinas, yang dimana kita bertemu dengan orang penting, akhirnya kan di situ kita harus terbiasa dong dengan gaya pakaian, grooming, terus harus rapi, mulai aware dengan skincare. Nah, dari situlah titik poin gue. Ditambah juga kita kan bener-bener yang orang on the stage ya, harus dilihat banyak orang. Jadi mulai aware tuh di situ. Jadi menurut gue makanya kenapa profesi atau menjadi seorang public speaker itu kita nggak cuma tentang belajar bicaranya, tapi juga aspek ke diri kita, self improvement diri kitanya. Iya betul. Akhirnya kita improve dari ujung rambut sampai ujung kaki. Harus perlahan kan akhirnya belajar kan. Ternyata setiap acara beda pakaian ya. Itu kan secara nggak langsung kita improve tuh, learning by doing kan. Terus juga ternyata kalau dalam situasi ini pakaian batik kayak begini ya. Dalam situasi ini celana yang kayak gini ya. Sepatunya yang kayak gini ya gitu kan. Ternyata MC itu kan dilirik, otomatis harus bersih, harus glowing misalkan kayak gitu. Nah itu yang menurut gue jadi turning point sih. Oh iya benar. Soalnya kenapa gue tanya ini setelah gue ngomongin tentang homofili tadi, karena gue pengen coba untuk ngulik bener nggak sih sebenarnya hipotesa yang ada di kepala gue bahwa ketika lu mau berteman sama banyak orang, lu harus memataskan diri dulu untuk berteman sama orang. Iya, betul banget. Ya, kan, ya? Karena korelasinya ke pertanyaan sebelumnya gitu. Karena mungkin bisa jadi audiens kayak mikir kayak ini banyak nggak nyambung sih gitu. Jadi kayak gue mencoba untuk tarik benang merahnya sebenarnya sekarang. Ketika lu mau masuk satu society, lu nggak mungkin masuk satu society yang tidak senada sama lu gitu kan. Akan sulit kan buat masuk ke society yang senada sama lu. Betul. Terus kalau mau senada berarti lu harus memataskan sendiri. Jadi kayak cerita lu barusan nih, kalau misalkan lu udah masuk ke Abang Noni Buku, habis kemudian akhirnya lu di sana tergembleng gitu, tergembleng ya. Terbentuk lah ya. Terbentuk gitu. Tergembleng tuh. Tergembleng kayak wow. Ya gitu ya, menarik. Terus gue juga punya fun fact menarik tentang Bang Uta. Dan mungkin ini followers lu nggak begitu nyadar kalau dia nggak scroll paling sampai paling bawah. Aduh, lo jauh juga lo scroll. Gue scroll ya. Gue scroll paling bawah. Seharian tuh bisa dari subuh ketemu subuh. Gue scroll. Lo komen nggak kayak first di post lagi tambahnya kamu lagi. Iya, jadi dulu itu Bang Uta itu pernah jadi pendongeng. Iya betul, pendongeng. Nah, menurut lu ketika lu jadi pendongeng, lu ngerasain komunikasi saat menjadi pendongeng itu beda banget gak sama komunikasi saat ini? Jujur beda ya. Jadi itu benar-benar transisi ya, meskipun kayak jauh banget pendongeng, pembicara, MC itu kan yang lumayan jauh kan.
tapi masih beririsan kan, karena ada skill komunikasi sama public speaking. Jujur beda banget, karena kayak ketika lo mendongeng, lo kan berhadapan dengan audiens anak-anak kan. Kayak energi lo tuh harus lebih banyak gitu. Dan jujur fun fact, setiap gue ngedongeng gue pasti udah keringetan, yang bener-bener keringetan sampai wah parah banget ini, bener-bener udah panas, bener-bener fotonya isinya basah semua. Kenapa? Karena ekspresifnya tuh bukan main dah. Karena kayak misalnya lo kan harus menyinkronisasi antara jalan cerita, ekspresi cerita dengan engage ke si anak-anaknya. Itu kan lumayan ya gitu. Nah, terus juga apalagi kalau yang mereka tuh yang bisa suaranya dari perut tuh, yang ventriloquist. Nah, itu tuh apalagi kan permainan suara perutnya juga. Akhirnya after itu Abang None akhirnya berhenti. Kenapa? Karena kebetulan dia Bang None itu lebih sering MC-nya. Kalaupun dongeng tuh ke teman baca aja. Nah, kenapa dulu jadi pendongeng? Dikarenakan gue kan dulu kan terjun di komunitas sobat mengajar. Kan gue juga jadi founder kan di situ, terus juga terjun juga dan bangun taman baca juga tuh di Lebak kan. Nah, karena gue koordinator taman baca, otomatis kan gue harus memberdayakan si taman baca ini dong. Nah, karena memberdayakan taman baca ini, gue punya skill public speaking, jadilah pendongeng gitu. Tapi kalau dibilang mau jadi pendongeng lagi atau enggak, belum lagi sih. Tapi masih bisa kan? Bisa. Sangat ekspresif sekali ya. Capek gue. Ya, tapi mau public speaking salah satu kegiatan public speaking yang paling susah adalah public speaking depan anak-anak ya. Parah sih. Susah banget sih itu. Karena gue pribadi nggak bisa ekspresif itu ketika ngomong sama anak-anak. Karena gini, menurut gue ketika pembicara atau orang yang sudah sering menghadapi anak-anak, dia pasti akan sudah terbiasa nantinya sabarnya itu untuk menghadapi audiens lain. Jadi betul. Jadi ngujinya seorang pembicara sabar atau enggaknya itu bisa salah satunya saat ngadepin anak-anak. Kalau dia sabar ngadepin anak, oh berarti jam terbangnya ketika nanti ngadepin bapak-bapak atau ini bisa lebih sabar. Karena gue sabar banget berarti. Anak-anak harus kayak dong. Kan gue BGSD Pak. Gue BGSD, pendidikan guru SD. Kampus gue. Jadi gue sehari-hari tuh gue sama anak-anak. Suara habis enggak? Wow. Kadang suka jadi pendongeng juga gitu kan, jadi aku siapa gitu kan, aku siapa. Boleh dong didongengin. Dongengin coba. Kayaknya ini nggak mau tidur habis itu. Trial dong. Oke. Suara bapak-bapak. Suara anak-anak. Halo. Berani tak. Gue mau nanya kita. Lu waktu pas dulu kan gue dengar juga kasus banyak banget yang ngebully lu ya dulu ya. Oh iya benar. Terus gue mau tahu dong, ada nggak sih momen yang kayak lu dibully yang paling parah? Tapi kalau nggak mau jawab nggak apa ya? Saya nanya aja guys. Nggak, dia nggak mau jawab deh. Oh my god. Tulis informasi. Boleh. Ada nggak momen di mana? Ini kan ada file nanya aja, lu jawab makanya. Kalau enggak. Lu dibully kan kadang kita kalau dibully di dalamnya. Ya kan? Terus habis itu kemudian momen itu dibully, malah lu kayak jadi turning point-nya lu yang kayak nggak boleh nih orang nggak boleh nih semena-mena nih gitu kan. Ada sih waktu itu kan di MTS gue tuh termasuk posisi yang selalu juara 2 sampai juara harapan 1 kan. Bukan pidato. Yang akhirnya pas gue mau tampil banyak orang underestimate bahwa ya udah Uta, lo udah nggak usah berharap apa-apa lagi. Lo pasti nanti cuman juara 2, juara 3 atau juara harapan 1. Karena udah kelihatan nih si juara satunya gitu kan. Karena dia udah juara 1 mulu. Akhirnya di situ dimana gue harus latihan ekstra dan latihan keras, dan sampai gue ngeluangin waktu setiap selesai dari muzakarah itu kayak belajar malam. Gue nggak langsung pulang ke asrama, kayak ke atas dulu ke masjid, kayak latihan sendiri. Gue ulang-ulang si pidato itu sampai di titik di musabaqah tilawatil Quran di pesantren gue ambil buat pidato bahasa Indonesia. Ya udah gue jadi nothing tulus aja gitu, kayak gue nggak mau berharap untuk juara 1. Akhirnya pengumuman tiba dan akhirnya gue alhamdulillah juara 1 kan. Dan di situ kayak gue bangga nih sama diri gue sendiri, gue bisa. Nah itu turning point yang akhirnya gue diutus lomba berikutnya di tingkat nasional. Nah nggak lama dari itu pesantren ini kan ngutus buat syarhil Quran ya. Jadi kalau lomba syarhil Quran tuh lo ada 3 orang, ada yang pensyarah, ada yang baca Quran, ada yang puitisasi kayak terjemahnya, sari tilawahnya. Nah, gue bagian puitisasi kan, karena waktu itu gue juga juara 1 puisi di pesantren gue dalam tahun yang sama. Ditambah gue juara pidato juga kan. Nah, di sini dari si gurunya nanya, kemarin siapa juara 1 puisi sama atau juara pidatonya? Uta. Karena gue diundang lah buat ikut ke musabaqah tilawatul Quran di Islamic Book Fair itu. Nah,
Alhamdulillah proses panjang itu kan tingkat nasional Islamic Book Fair di Senayan kan, juara 1. Oh, masya Allah. Nah itu benar-benar titik yang akhirnya orang-orang yang dulu ngeremehin gue di pesantren, udah mulai memandang Uta nih bukan main nih ternyata gitu, karena gue udah juara 1 tingkat nasional. Dan sampai akhirnya pas gue balik ke pesantren, orang-orang yang awalnya ngeremehin gue, mereka akhirnya kayak meluk gue sambil bilang mereka, ih gue bangga sama lu Ta. Allah, kira dulu. Wah, lu itu langsung kalah itu. Gue itu terharu, berarti oh ya udah, gue nggak hanya membuktikan tapi juga membuat mereka bangga dong. Iya, benar sih. Dan pas banget di malam itu tuh ada haul kiai gue kan, haul kiai gue, pendiri pesantren gue. Nah pas di haul itu disebutin tuh sama si Ustadz siapa ya, gue lupa, Ustadz Iman kalau nggak salah. Nah disebutin sama Kiai Iman bahwasanya kami tadi habis juara 1 di hadapan masyarakat tuh, di situ yang ramai datang sama santri-santri. Dan di situ ada santri putri juga kan. Emang boleh? Lumayan. Promosi. Baiklah. Itu turning point ya. Dan di berikutnya akhirnya gue diutus kayak buat lomba debat bahasa Inggris, bahasa Arab. Bahasa Inggris aja. Bahasa Inggris aja. Kalau pidato bahasa Arab pernah, tapi bahasa Inggris aja ya. MC bahasa Arab pernah. Terus abis itu pidato bahasa Indonesia, debat bahasa Indonesia begitu. Sampai saking kayak aktifnya gua, sampai kayak hampir semua itu diutusnya gua gitu. Kayak Olimpiade Astronomi di Astronomi. Iya, Olimpiade Astronomi, Olimpiade apa gitu. Gimana tuh? Ya gitu loh makanya itu sih turning point yang akhirnya gue pede dengan diri gue sendiri, karena membuktikan waktu di 3 MTS itu gue dapet juara 1. Iya, kabarnya sampai ikut lompat jauh gitu. Lompat indah sih. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin sama komunikasi, berarti tiap orang tuh harus punya grit ya, tak? Maksudnya ngototan untuk sampai di level tertentu yang mereka impikan ya. Kayak kita tahu kalau kita mulai ke lantai 2, tapi proses naik lantai 2 ada tangga kan ya. Betul. Harus tahu bahwa ada tangga yang harus naikin pelan-pelan gitu. Setuju banget. Ini yang jadi contoh nyata dari Kak Uta bahwa memang kalau lu mau sampai ke level tertentu, bayangin loh, udah habis belajar kuliah sampai malam gitu, malamnya masih self development lagi gitu ya, ke atas kemana udah gitu belajar lagi sampai akhirnya bisa dapetin apa yang beliau mau gitu. Jadi kalau misalkan buat itu semua yang mau belajar komunikasi, gue rasa mulainya dari bawah dulu pasti kan ya, kita nggak mungkin udah jago kan. Kayak kita mulai dulu pelan-pelan, habis itu kemudian baru lu boleh ngelook up itu, misalnya lu pengen jadi kayak Uta gitu. Tapi lu harus sadar juga ketika lu pengen jadi kayak Uta tuh udah melalui belasan tahun public speaking gitu. Karena kebanyakan orang kan ketika mereka mau menjadi sesuatu, mereka hanya ngeliat hasil dari orang itu ya. Kalau tuh ngomongnya keren banget ya, bisa ya selancar ini. Orang kan melihat result kebanyakan, tapi mereka nggak ngeliat gimana latar belakang dan sebagainya. Makanya kebanyakan orang yang jadi insecure ketika di sosial media itu, ya mereka lebih orientasinya kepada apa yang mereka lihat saat itu. Mereka nggak ngeliat seberapa panjang dari jalan yang udah dilaluin sama orang itu. Gitu. Iya. Nah, ngomongin soal jalan. Jalan cakep. Biasanya Bang Uta nih suka banyak pantun. Oke, ngomongin soal tadi jalan panjang menuju Roma. Menuju Roma. Cakep, bukan pantun ya? Tolonglah. Bentar. Takut gue ngomong di sini. Lanjut. Setelah tadi kan udah ngomong jalan panjang lo. Lo ada, gue lupa lagi kita ngomong aja. Kamu sih kata si Black. Oh ya ini, lo ada tips-tips ataupun kayak kalau orang mau mulai dari awal, nah lu tips untuk orang sampai bisa setidaknya sampai dia nemuin turning point mereka, ataupun kayak mereka akhirnya punya self development sendiri. Lo ada nggak 1 atau 2 atau 3 poin untuk akhirnya mereka tuh bisa naik ke langkah berikutnya? Nggak ada lagi. Semangat lagi. Patah banget ya. Nggak ada lagi gue. Iya, itu dia. Terima kasih. Assalamualaikum. Dia udah nanya udah panjang banget, kayak udah excited dengan mengingat dari ngeblanknya. Nggak ada lagi gitu. Kasihan. Sebenarnya menurut lo ada nggak? Menurut gue aja dulu deh. Dapat ada nggak gue jawaban? Menurut gue ada sih. Tapi kalau menurut gue rahasia sih. Jadi gue terjawab. Terima kasih. Tutup ya. Oke. Sebenarnya kalau untuk cara buat turning point ya, yang pertama kalau dari gue sendiri, role model itu penting banget, role model. Jadi supaya lo bisa nemuin turning point lo harus punya role model. Ketika lo tahu role model lo siapa, di situ lo akan termotivasi untuk bisa di titik seperti orang yang lo contoh gitu, yang lo idolain gitu. Dan dia
bukan hanya jadi role model tapi juga bisa jadi mentor gitu ya, yang akan ngebimbing lo sehingga lo bisa menemukan titik di mana lo harus bisa berkembang itu dimulai dari mana dan bagaimana caranya gitu. Karena yang gue lihat banyak orang di luar sana mereka secara kemampuan, secara ability itu besar banget, tapi karena mereka nggak tahu cara gimana untuk ke arah sana, akhirnya mereka gonta-ganti karena ngelihat trennya lagi apa dan nggak konsisten di situ. Jadi nggak nemuin turning point dia tuh sebenarnya di mana sih di bidang itu. Iya, lo nggak konsisten tuh. Lo ikut-ikutan aja terus kayak gitu ya sama banyak orang. Betul banget. Terus sama yang kedua, kalau gue sih yang membuat gue turning point itu lebih kepada selalu inget sama orang-orang yang mau kita bahagiain siapa. Gitu. Why? Siapa tuh? Orang tua pastinya. Ketika gue selalu mengingat itu, gue selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik di setiap waktu gue gitu ya. Karena kan pastinya kan kalau kita udah inget, oke, gue mau bahagiain seseorang gitu ya, otomatis gitu kan akan menggebu-gebu kan. Seberat apapun tantangannya, setinggi apapun rintangannya, sedalam apapun lautnya, kita akan hadapi itu semua. Karena semua pulang minta maaf sama. Itu masalah gitu sih. Dengan mata. Karena gini, kalau menurut gue kalau seandainya lu cuman apa tujuan lo, gitu, apa tujuan lo itu masih terlalu umum ya. Tapi kalau lu udah spesifik, siapa sih yang lo mau bikin banggain, siapa sih yang lo mau bikin orang tersayang lo tuh seneng sama diri lo dan bangga sama diri lo, wah gue yakin semua tujuan itu juga akan hilang. Iya gitu loh, ya kan? Akhirnya lo lebih tertuju pada karena udah ke people, bukan kalau tujuan kan bisa angan-angan kan. Oh gue mau punya uang 5 miliar, gue punya uang itu kan gak kelihatan gitu kan, kayak imajinasi atau hal yang cuma bisa kita tulis. Tapi kalau gue mau banggain dia, kelihatan orangnya. Kalau kita lagi lemes, ngeliat orangnya, nggak bisa nih, gue harus fighting lagi. Gue turning point. Makanya di situ gue pas lagi di pesantren ataupun di kuliah ya gue selalu inget orang tua gue gitu. Setiap gue mau apapun gue cerita, mau tak pengen ini doainnya gitu, mau tak pengen ini. Dengan gue inget itu, akhirnya selain juga gue terus bisa jalan, gue juga dimudahkan karena kan dua orang tua itu kan betul-betul ajaib. Nah, pertanyaannya, pas lo ingat orang tua lo ingat sama lo apa enggak? Bercanda ya. Lu gitu sih lo. Masih ingat. Tapi bener sih, gue setuju. Itu thought prosesnya Uta tuh menurut gue menarik sih, karena gue tahu Uta dari lumayan lama ya, dan gue selalu melihat bahwa Uta tuh konsisten ketika dia mau create sesuatu. Ketika beliau mau create sesuatu tuh dia selalu create based on purpose sih. Kayak gak pernah gue ngeliat Uta tuh ngelakuin sesuatu karena cuma following trendnya doang sih. Gue ngeliat Uta tuh ngelakuin sesuatu karena emang dia punya purpose di sana yang dia pengen kejar gitu. Either itu kesebut atau nggak kesebut purpose-nya gitu, yang gue selalu lihat sih. Which is kalau menurut gue, kalau kita balikin lagi ke komunikasi, lu juga masih punya purpose sih pada akhirnya ya. Lu jadi komunikator tuh banyak ya, kayak misalnya gue spesifik jadi seorang public speaker, Uta spesifik bisa jadi seorang MC gitu, moderator. Raden misalnya jadi seorang ustadz misalnya gitu ya. Terus kemudian kalau misalkan lu mau ambil semuanya, lu nggak akan bisa ambil semuanya juga karena public speaking itu kan luas banget ya, ya nggak sih? Lu akan bisa untuk punya semua role itu, tapi lu nggak akan punya spesifik jadi expert di semua role itu gitu. Orang pilih satu atau dua untuk lu jadi seorang expert di sana gitu. That's why kalau misalnya kita ngeliat seorang public speaker itu, tiap orang tuh punya gayanya masing-masing kan. Mereka punya gayanya masing-masing. Kalau misalkan buat lu yang ngerasa gue harusnya kayak gimana sih public speaking, jawabannya adalah lu public speaking dulu, nanti di ujung lu baru akan tahu lu kayak gimana, bener gak sih? Betul. Kalau misalnya kita public speaking itu sudah pengen langsung jadi Uta, sementara kita gayanya nggak kayak Uta, pasti akan membingungkan kita sendiri juga kan? Betul. Aja sih, iya nggak sih? Tapi lu pernah nggak dulu kayak ada someone yang lu really look up into, yang gue pengen jadi kayak dia gitu? Ya, role model. Ada nggak ya? Ada ya? Nggak ada lagi. Apa udah lu salib semuanya? Role model ya, kalau role model jujur Waduh, semuanya saya. Jadi all about me. Jadi role model gue diri sendiri. Self love. Kalau role model gue so far sih Najwa Shihab ya, yang Banana ya, karena menurut gue sosok yang tangguh, terus juga unique value banget secara kemampuan public speakingnya, terus juga diction-nya sih itu yang jadi karakter utama dia, gitu. Kalau dari segi proses yang dihadapin, karena kan kalau Mbak Dana kan dulu sebelum dia punya show sendiri kan pernah jadi reporter, proses yang panjang gitu, yang nggak cepet. Terus kayak dia melalui banyak hal ya. Ya, tapi kalau dari segi karakter bicara, gue Panji Pragiwaksono. Kalau lebih spesifik
kayak performance or di sini kayak present something, itu gue lebih ke Panji karena kalau Panji kan dia tipikal yang substantif tapi juga entertain. Jadi orang tuh ngeliat dia tuh cerdas tapi nggak ngebosenin. Tapi orang kayak bener juga ya, gitu. Iya bener, menarik sih. Tak, terakhir nih ya. Menarik mulu deh. Soalnya menarik beneran. Kalau nggak menarik gue bilang kayak apaan sih nih? Apaan sih nih anyway gitu. Nah, terakhir buat yang lagi nonton video ini di Everyone Speaks by Youth Media, kita mau nanya sama lo deh, apa motivasi yang lo bisa kasih ke anak-anak muda Indonesia untuk mereka bisa sadar secepatnya bahwa komunikasi itu sepenting itu buat masa depan mereka? Iya. Kecilnya sebuah permasalahan bisa diselesaikan atau enggaknya itu terletak di komunikasi. Iya. Entah di pekerjaan, entah di dunia profesional, entah di rumah tangga, entah di kekeluargaan, itu semua komunikasi. Karena itu merupakan alat gimana kita ngebangun dari hubungan dari orang ke orang. Begitu. Adalah kunci kesuksesan. Karena kalau kunci biasanya kesuksesan. Kunci ya sih. Kunci solusinya sukses. Iya, gitu. Kan nggak mungkin kunci jawaban nggak nyambung. Nggak boleh lagi ya. Nggak boleh juga. Kan itu dia. Terima kasih. Kita sampai di akhir session kita sama Uta di Everyone Speaks by Youth Media, sponsored by Pijar Foundation. Kita mau thank you banget sama Kak Uta. Atas motivasi yang dikasih sama banyak orang, ada cerita banyak yang menarik di sini nanti dan menarik ya? Menarik banget. Sekali lagi menarik. Itu yang terakhir kalinya saya bilang menarik banget. Thank you banget, Kak. Ya, sampai ketemu lagi dan sukses selalu. Thank you. Dan buat kalian, see you lagi di another video di Everyone Speaks by Youth Media. See you, bye-bye. Bye.